Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Pramudia Utami. Saya mahasiswi Ilmu Hukum UIN Riau. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas mid semester untuk mata kuliah Negara Hukum dan HAM. Di video ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pembentukan pengadilan HAM di Indonesia. Kondisi penegakan dan perlindungan hak asasi manusia semakin memprihatinkan, terutama semakin maraknya pelanggaran HAM berat yang terjadi. Penyelesaian kasus Tanjung Priok, Dom Aceh, Irian, dan kasus pelanggaran HAM berat di Timur Timur, pra dan pasca jajak pendapat belum ada yang terselesaikan, dan ini disebabkan tidak adanya instrumen hukum dan perlindungan hukum yang memadai untuk dapat mengadili para pelaku kejahatan hak asasi manusia tersebut. Kasus penghalusan di Timur Timur telah mendorong dunia internasional agar dibentuk peradilan internasional bagi para pelakunya. Pembentukan ini juga didasarkan atas ketidakpercayaan dunia internasional pada sistem peradilan Indonesia jika dilihat antara keterkaitan antara pelaku kejahatan yang merupakan alat negara. Pelanggaran HAM di Timur Timur mempunyai nuansa khusus karena adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam arti pelaku berbuat dalam konteks pemerintah dan difasilitasi oleh kekuasaan pemerintah, sehingga akan sulit untuk diadakan pengadilan bagi pelaku kejahatan secara fair dan tidak memihak. Dalam prakteknya, jika melihat bekerjanya sistem peradilan pidana di Indonesia, belum mampu memberikan keadilan yang substansial. Keterkaitan dengan kebijakan yang formal atau logistik seringkali dijadikan alasan. Peradilan seringkali memberikan toleransi terhadap kejahatan-kejahatan tertentu, dengan konsekuensi yuridis pelaku kejahatannya harus dibebaskan, termasuk terhadap kejahatan atau pelanggaran HAM berat ini. Nah, jika melihat KUHP Indonesia yang berkaitan dengan pelanggaran HAM yang berat, juga mengatur tentang jenis kejahatan yang berupa pembunuhan, perampasan kemerdekaan, penganiayaan atau penyiksaan, dan pemerkosaan. Jenis kejahatan yang diatur dalam KUHP tersebut adalah jenis kejahatan yang sifatnya biasa atau yang biasa dikenal dengan sebutan ordinary crimes, yang jika dibandingkan dengan pelanggaran HAM yang berat harus memenuhi beberapa unsur atau karakteristik tertentu yang sesuai dengan Statuta Roma tahun 1999 untuk bisa diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM berat itu sendiri merupakan extraordinary crimes yang mempunyai perumusan dan sebab timbulnya kejahatan yang berbeda dengan kejahatan atau tindak pidana umum. Dengan perumusan yang berbeda ini tidak mungkin menyamakan perlakuan dalam menyelesaikan masalahnya. Artinya, KUHP tidak dapat untuk menjerat secara efektif para pelaku pelanggaran HAM yang berat. Sesuai dengan prinsip hukum internasional, khususnya prinsip universal, di mana tidak mungkin memperlakukan pelanggaran HAM berat sebagai ordinary crimes, dan adanya kualifikasi universal tentang crimes against humanity. Masyarakat mengharuskan didayagunakannya pengadilan HAM yang bersifat khusus, yang mengandung pula acara pidana yang bersifat khusus. Pengertian tentang perlunya peradilan yang secara khusus dengan aturan yang bersifat khusus pula inilah menjadi landasan pemikiran untuk adanya pengadilan khusus yang dikenal dengan namanya pengadilan HAM. Nah, berdasarkan kondisi tentang perlunya instrumen hukum untuk berdirinya sebuah pengadilan HAM secara cepat, maka pemerintah menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan HAM. Perpu ini sempat menjadi landasan yuridis untuk adanya penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat di Timur Timur oleh Komnas HAM. Namun karena berbagai alasan, Perpu nomor 1 ini kemudian ditolak oleh DPR untuk menjadi undang-undang. Nah, setelah adanya penolakan Perpu tersebut oleh DPR, maka pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tentang pengadilan HAM, yaitu yang sesuai dengan TAP MPR nomor 17/MPR/1998 tentang HAM dan sebagai tindak lanjut dari pasal 104 ayat 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, yakni tentang hak asasi manusia, dan Komnas HAM menyatakan bahwa
untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat dibentuk pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum. Ayat 2 menyatakan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 tahun. Nah, tidak sampai 4 tahun, undang-undang yang khusus untuk mengatur tentang pengadilan HAM diterbitkan, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.